Sama apa sih dagang? Peristiwa. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan nggak ada penilai. Jual beli Pak. Apa yang dagang? Hah? Jual beli. Oh, saya bukan tanya sinonimnya ya, tapi saya pengertiannya itu apa? Dagangnya itu. Dagang. Dagang dulu belum dagang dulu. Ilmu yang mengatur hubungan suatu pihak dengan Oh, yang lain. dagangnya dulu. Dagang adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oh, dagang. Oh no. Perdagangan itu adalah Dagang beda dengan perdagangan. Dagang. dagang itu pertukaran barang dan jasa. Oh, Kegiatan menjual barang. kegiatan menjual barang. No. Hubungan yang ada penjual dan pembeli. Oh, bukan hubungan. Dagang itu bukan hubungan. Nggak ada ya? Saya Pak. Nah, Dagang adalah peristiwa peristiwa. jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Dua poin lah. Oh, dapat nilai berarti Pak. Dua. Yang sekawan Pak. Si April kenal kan ya sama teman-teman sebelah semua ya. Jadi nggak perlu menyebutkan nama NPM, harus otomatis aja kamu tulis. Jadi dagang itu yang pertama. Dagang itu merupakan sebuah kegiatan. Kegiatan membeli barang di tempat tertentu dan di waktu tertentu untuk dijual kembali di waktu tertentu dan tempat tertentu. Karena kenapa waktu tertentu dan tempat tertentu? Karena salah satu fungsi dari perdagangan adalah untuk memobilisasi barang dari tempat yang surplus ke tempat yang kurang, yang defisit. Jadi salah satu fungsi perdagangan adalah untuk memindahkan barang dari suatu tempat yang kelebihan barang ke tempat lain yang kekurangan barang, atau untuk membeli barang di waktu tertentu dan menjual kembali di waktu yang berikutnya. Contoh kalau lagi panen, harga murah, dibeli yang banyak, saya simpan, saya jual lagi ketika lagi nggak musim panen. Jadi dagang itu merupakan sebuah kegiatan membeli barang di tempat tertentu di waktu tertentu dan dijual kembali di tempat tertentu dan waktu tertentu. Bisa dijual langsung atau nunggu nanti harganya menjadi mahal. Bisa dibeli dan dijual di tempat yang sama atau dibeli dan digeser ke tempat yang lain. Jadi dagang adalah sebuah kegiatan. Selain dagang, kita sering juga dengar istilah pedagang. Pedagang. Apa itu pedagang? Seseorang yang menjual barang, kan? Seorang yang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Oh. Orang yang melakukan kegiatan perdagangan. Satu poin lah, kurang tepat. Mukamu tunjukin ke April, karena saya nggak hafal mukamu. Ini nih. April, kamu duduk sini aja lah, April lah. Ada yang mau ngapin? Ya. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Untuk memperoleh suatu keuntungan. Dua, masih bisa ditambahin lagi tuh. Nah, Orang atau institusi yang memperjualbelikan barang. udah. Yang tadi lebih lengkap tuh. Hah? Nah, masih lengkapan yang tadi. Jadi udah bener ya tadi seperti pengertiannya. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli atau melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Jadi disebut pedagang ketika pertama dia melakukan kegiatan perdagangan, yang kedua tujuannya itu untuk keuntungan.
Yang ketiga, kegiatan perdagangan tersebut merupakan pekerjaannya sehari-hari, baru disebut sebagai pedagang. Contoh, saya punya motor nih, saya beli di tahun 2022 keluar model baru. Terus saya jual motor saya. Apakah saya disebut sebagai pedagang? Iya. Hah? Enggak, karena nggak sehari-hari. Saya menjual barang. Apakah saya disebut pedagang? Ya. Berapa? Saya ngejual motor saya nih. Motor saya ini barang nih. Apakah saya disebut pedagang? Ya. Tidak, Pak. Disebut pedagang ketika pertama dia melakukan kegiatan perdagangan, artinya menjual barang. Oke, saya menjual barang. Kedua, saya nyari untung. Yang ketiga, saya melakukannya sebagai kegiatan sehari-hari. Contoh tadi, saya nggak mencari untung karena saya jual motor saya nggak mungkin untung. Saya beli tahun 2020 baru nih. Kira-kira saya jual di 2002, untung nggak tuh? Enggak. Lalu apakah itu merupakan pekerjaan saya? Bukan. Kalau bukan tujuannya untuk mencari keuntungan dan bukan merupakan pekerjaannya, maka saya tidak dapat disebut sebagai pedagang. Disebut pedagang ketika satu, dia melakukan kegiatan perdagangan. Kedua, tujuan perdagangannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, kegiatan tersebut merupakan pekerjaannya sehari-hari. Paham ya? Jadi disebut pedagang ketika memenuhi 3 kriteria tadi. Dagang udah, pedagang udah, hukum dagang. Apa hukum dagang? Hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau mengatur soal persoalan yang timbul akibat dari kegiatan dagangan. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Hah? Kamu baca ya, Pak? Silakan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Hukum dagang adalah ketentuan hukum. Hukum dagang adalah ketentuan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, baik pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang disebut hukum bisnis atau business law. disebut ya. Dua. Paham nggak kira-kira kalau kita baca buku maksudnya apa? Paham, Pak. Hah? Kagak ya? Kalau saya sih nggak suka yang ribet-ribet gitu. Pengertian itu yang penting kita paham maksudnya apa. Kayak tadi, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia di bidang perdagangan. Gitu aja udah benar. Hah? Atau ada yang simpel lagi itu pengertiannya saya lupa ya. Jadi dagang adalah merupakan hukum perikatan di dalam bidang perniagaan. Itu juga benar. Jadi kalau cari pengertian gak usah yang panjang-panjang, yang simpel aja, yang penting kalian paham maksudnya apa. Oke? Dagang di silabus apa lagi materinya? Hubungan hukum dagang. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum perdata udah paham ya? Karena semester 2 kan sudah diajari ya hukum perdata itu apa? Ya kan? Apa hukum perdata? Pengertian hukum perdata? Nah, dua. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang. Pengertian gak usah ribet-ribet, simple kayak gitu, yang penting bener ya. Simple aja. Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, person to person. Sedangkan hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Jadi kalau kita lihat letak hukum dagang dalam sistematika hukum Indonesia, ini saya kasih skema buat kalian. Kalau saya belajar itu biasanya suka sambil gambar. Tapi nggak semua orang sama ya. Cara belajar orang tuh beda-beda. Ada yang lebih gampang buat menangkap sesuatu kalau ngobrol sama temennya. Ada yang kalau dia nyuri diskusi orang, paham. Ada yang dia harus baca. Kalau saya karena nggak terlalu cerdas orangnya, jadi kalau saya belajar itu agak ribet. Saya bikin skema. Cara saya belajar begini.
publik dan hukum. Apa bedanya hukum publik sama hukum privat? Angkat tangan. Kamu mau udah kan Andin? Kamu gak usah jawab, nggak apa-apa. Kamu kan apa? Apa nih? Hukum publik adalah hukum yang mengatur perseorangan dengan masyarakat luas, dengan umum. 2, 3, 1. Hukum publik adalah hukum yang mengatur persoalan dengan negara. Hukum privat adalah mengatur orang dan orang. Oke. Jadi hukum publik tadi hukum yang mengatur hubungan antara person dengan negara. Kalau hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antara person. Jadi siapa yang pihak yang bersengketa di dalam hukum publik? Orang dengan negara. Kalau privat yang bersengketa adalah orang dengan orang. Contoh kasus A tusuk B. A nusuk B, mati si B. Siapa yang bersengketa? A Dan keluarga. A dengan Negara. kalau nusuk masuknya ke ranah Pidana. pidana merupakan hukum Publik. A nusuk B. Siapa yang bersengketa? A dan negara. A dan Negara. A dan Negara. negara. Kan udah jelas nih konsepnya. Hukum publik yang bersengketa siapa? Orang dengan negara. A nusuk B. Masuk ke ranah pidana. Pidana merupakan hukum publik. Jadi siapa yang bersengketa? A dengan negara. Kenapa A bersengketa dengan negara? Angkat tangan. Angkat tangan. Karena melakukan tindak pidana. No. Angkat tangan. Karena dia melanggar undang-undang. Karena melanggar undang-undang. Jadi seseorang itu seseorang itu dipidana atau dihukum dalam ranah hukum publik itu bukan karena melakukan perbuatan penusukannya, tapi karena melanggar undang-undang. Apa azasnya? Nolong deliktum nolapun asina perkolek poinan. 5. Wih. Disebut azas legalitas. Bunyinya nulung delictum nulla pena sine previa legis punali. Artinya, katakan. Artinya tadi nulung delictum nulla pena sine previa legis punali. Bisa dihukum kalau ada peraturan atau undang-undangnya. 2. Ada yang mau lengkapin? Ada yang mau lengkapin? Hah? Seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada peraturan yang mengatur. 2. Itu diatur di pasal berapa? Angkat tangan. Pasal 1 Pasal 1 ayat 1 KUHP. KUH pidana. 2. Si jauh dari 100. Apa-apa pada Nyicil. masih ada berapa? Jadi seseorang dipidana itu bukan karena melakukan perbuatannya, tapi karena dia melanggar undang-undang. Andai saja nusuk orang itu nggak diatur dalam KUHP, maka nggak ada penjara untuk si A. Paham ya? Itu konsep berpikir hukumnya itu harus ditanam di otak tuh. Itu namanya asas legalitas. Oke. Pak Adil yang ngajarin? Iya. Hukum publik, hukum privat, lalu kalau hukum publik nih udah tahu ya, di dalamnya ada pajak, ada hukum pidana, HTN, ada HAM, ada apa lagi? Internasional. Internasional itu bisa masuk ke ranah privat atau masuk ke ranah publik. Tergantung, karena namanya internasional kan ada perdata internasional, ada pidana internasional dan sebagainya. Nah, hukum privat ini dalam kurung hukum perdata dibagi menjadi 4. Buku pertama tentang hukum tentang orang. Hukum tentang orang. Buku kedua hukum tentang Benda. ketiga tentang Perikatan. nah, keempat
Fansunen, Fanzaken, Fanvergitenisen. Kalau fan itu kan tentang ya. Bewitch and yang keempat apa? Bewitch and? Foto yang ini. Hah? Lopas nggak ditulis Pak. Gak ditulis. Jadi kalau ditanya di manakah gambarkan letak hukum dagang dalam sistematika hukum di Indonesia, maka hukum dagang merupakan bagian dalam hukum Perikatan. ya. Kalau nanti di unit ditanya gambarkan letak atau jelaskan letak hukum dagang dalam sistem hukum di Indonesia, maka gambar skemanya lalu dijelaskan kan. Paham ya? Biasanya saya keluarkan di soal mit. Mana ada coba dosen ngasih tahu soal mit dari jauh-jauh hari kan? Lalu apa sih hubungan hukum dagang dengan hukum perdata? Nah, dari skema ini kita bisa lihat nih bahwasanya hukum dagang merupakan hukum khusus. Hukum khusus. Sedangkan hukum perdata merupakan hukum umumnya. Kalau melihat begini azasnya apa yang paling pas? Azas. Angkat tangan. Lex spesialis, Generalis. lex spesialis, derojat, legi generalis. Satu lah, salah ngomong. Jadi hukum dagang merupakan hukum khusus dari hukum perdata. Artinya selama ketentuan di dalam hukum perdata ini tidak bertentangan dengan hukum dagang atau tidak diatur khusus dalam hukum dagang, maka hukum perdata tetap berlaku. Paham ya? Paham. Jadi kalau ada pertanyaan apakah apa hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, maka hukum dagang merupakan lex spesialis dari hukum perdata. Hukum dagang merupakan lex spesialis dari hukum perdata. Artinya semua ketentuan yang ada di dalam hukum perdata berlaku juga untuk hukum dagang selama tidak diatur secara khusus dalam hukum dagang. Paham? Paham nggak? Paham ya? Bodo amat lah kalau nggak paham. Nggak bisa juga orang dipaksa buat mengerti itu. Apalagi di silabus? Pengertian, hubungan. Udah ya, habis ya materinya? Mana yang pegang silabus? Sumber hukum dagang. Kalau sumber hukum dagang KUHD sama KUHP, sama undang-undangnya banyak. Ada undang-undang PT, undang-undang asuransi, undang-undang pengangkutan, undang-undang tenaga kerja. Sejarah Pak. Sejarah. Kalau sejarah itu baca aja apalah, itu nggak perlu dijelaskan. Jadi sejarahnya hukum dagang itu muncul di abad ke-16 ketika perdagangan internasional itu berkembang luar biasa, sehingga hukum Romawi yang dulu sudah ada, Corpus Civilis kalau nggak salah, hukum Romawi sudah nggak mampu lagi itu buat menangani sengketa-sengketa yang timbul dari hukum dagang. Lalu Raja Louis ke berapa ya? Ke-7 apa ke-6 itu di tahun 1670-an itu mengkodifikasi sebuah hukum namanya Kode de Commerce. Lalu Kode de Commerce itu berlaku diadopsi sama Jerman apa ya? Lalu ke Belanda jadi Wetboek van Copenhandel, lalu masuk ke Indonesia melalui kasus konkordansi, jadilah KUHD. Kira-kira begitulah sejarahnya. Dibaca sendiri aja. Nggak suka saya kalau sejarah itu kan apa ya, Seru. ya begitulah gitu kan. Baca aja paham lah kalau begitu kan, nggak perlu dijelaskan. Sebenarnya kalau di buku hukum perdagangan internasional itu, kalau kita baca hukum dagang ya, literatur, mereka memulainya dari dari tahun 1000-an lah, abad ke-10. Padahal dari zaman Rasulullah pun, Rasulullah sudah melakukan perdagangan internasional waktu itu ya. Dari umur berapa itu sudah dibawa sama pamannya sampai ke, lupa lah nama daerahnya itu, yang dia ketemu sama pendeta Nasrani itu, lalu dinubuatkan bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang nabi dan diminta untuk melindunginya dari Yahudi gitu dan sebagainya lah. Pernah dengar itu kan ya? Pernah. Nah, artinya di zaman Rasulullah pun, Rasulullah masih kecil pun sudah ada perdagangan internasional kan? Ya.
Pak, apa contoh hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan dan yang tertulis tapi belum dikodifikasi? Tertulis yang sudah dikodifikasi, Namanya belum. yang belum dikodifikasi, yang tertulis tapi belum dikodifikasi ya. Ya. Kalau yang sudah dikodifikasi itu ya tadi Wetboek van Coven Handel yang berasal dari Code de Commerce, yang berasal dari Corpus Civilis ya. Ke Indonesia jadilah KUH dagang, itu yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis yang tidak terkodifikasi itu apa ya, traktat-traktat internasional yang sekarang, yang zaman now banyak banget nih, sampai sekarang yang terakhir itu keluarlah The Madrid Act gitu, berkaitan dengan hukum dagang tapi fokusnya ke hak intelektual. Sama Indonesia kayaknya belum diratifikasi, artinya belum dikodifikasi ke sistem hukum Indonesia. Kalau bertanya apa saja banyak, nanti kalau Bu Intan ngajar hukum internasional tanya deh, karena dia lebih update tuh. Kalau saya nggak terlalu update sama traktat-traktat internasional yang belum kita modifikasi atau kita apa istilahnya kalau dimasukkan ke hukum Indonesia itu di ratifikasi sama hukum Indonesia. Ditanya ke Bu Intan ya kalau yang begituan. Tapi kalau hukum tidak tertulis ya banyak banget. Setiap di daerah di Indonesia, bahkan ada satu daerah yang ada beberapa suku. Beberapa suku itu punya kebiasaan dan hukum adat masing-masing. Nggak mungkin semuanya menjadi terkodifikasi dalam hukum tertulis di Indonesia. Banyak banget. Kalau Indonesia itu ada berapa ribu suku tuh? 1000-an suku ya. Suku tuh, belum sub-sukunya. Karena Lampung tuh suku. Sub-sukunya ada Abung, ada Padun, ada Pesisir. Nah, satu suku aja punya beberapa sub-suku. Abung aja, Abung Siwomigo sama Mergopa itu udah beda kan? Makanya kalau kebiasaan adatnya beda, bahkan sama-sama Abung Siwomigo nih, Buai Nuban sama Buai Subing beda, buknya beda mereka, aturannya beda gitu kan. Makanya kalau yang hukum tidak tertulis yang belum terkodifikasi banyak banget. Contohnya ya kebiasaan dan hukum adat ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya ngajar di itu ya timer ya, saya ngajarnya nggak lama-lama, 30 menit udah. Udah 30 menit belum? Jangan lama. Hah? Tanya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Minggu depan saya nggak ngajar kayak hari ini ya. Minggu depan kita cuma diskusi aja. Kalian tanya, saya jawab, saya tanya, kalian jawab gitu aja. Jadi memang benar-benar kalian sudah baca ya materi yang sudah ada di silabus. Yang mau baca, yang nggak mau baca juga nggak apa-apa. Kalau susah baca bikin group discussion. Isinya 5 atau 6 orang ngobrol. Jadi kayak kelihatan mahasiswa beneran gitu loh. Saya itu bikin bangku tempat duduk yang di Selasar itu pojok 2. Biar kan itu bisa berenam tuh duduk satu bangku. Tapi nggak bertahan, kayaknya hancur semua dua-duanya tuh. Itu pinginnya kayak di kampus-kampus lain gitu loh. Mahasiswa pakai laptop duduk bareng-bareng gitu kan, ngobrol. Kok kayaknya keren banget nuansa akademiknya ya. Kok di sini kagak gitu. Dikasih fasilitas malah buat joget, rusak lah. Patah semua lah itu kan. Tapi ya sudah gitu kan. Ya silakan lah diatur gimana ya. Gak harus di kampus sih. Di kafe ngobrolnya ngobrol mata kuliah kan keren tuh. Daripada ngerumpi juga. Selesai. Gak ada pertanyaan lagi ya? Nggak yakin ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Kan cuma baru materi pendahuluan ini. Ingat, masuk ke kelas sudah bawa modal ilmu ya, sudah baca ya. Karena tugas dosen bukan kayak guru. Kalau guru itu tugasnya ngajarin siswa sampai pintar. Kalau dosen itu tugasnya mencerahkan kebingungan kalian. Jadi datang ke sini dengan membawa kebingungan. Dapat kebingungannya dari mana? Dengan membaca.
Syukur-syukur masuk sini sudah paham, nggak bingung lagi, memudahkan kerjaan saya kan. Makan gaji buta kan, enak kan? Masuk kelas, tanya udah paham itu materi kita, sudah ulang kita. Ngapain buang-buang waktu? Ya kan? Kan di awal kalian masuk di Mas-Mas saya sudah jelaskan ya. Mahasiswa itu beda dengan siswa. Kalau siswa itu ibaratnya gelas, nunggu cerek datang buat nuangin ilmu. Cerek datang nuangin, barulah terisi itu gelas. Tapi kalau mahasiswa itu gayung itu gak ada yang pasif, gayung itu aktif, gerak. Masalah mau seberapa banyak yang dia ambil, ya terserah gayungnya gitu kan. Jadi kalian yang harus aktif. Saya cuman ngasih arahan. Ini loh yang harus kalian baca. Datang ke kelas, saya cuman mau mencerahkan kebingungan kalian. Sebenarnya itu ya akal-akalan saya, karena saya nggak suka ngajar sebenarnya. Bukan nggak suka ya, nggak bisa. Saya kalau Pak Adri itu ngoceh 3 jam tuh nggak kehabisan kata-kata ya. Ngoceh aja. Kalau saya kayaknya setengah jam itu udah bingung mau ngomong apa loh. Serius, nggak sejago Pak Hadri atau Pak Ben atau Pak Is. Kalau ngajar kan bisa lama-lama ya. Saya setengah jam aja udah bingung mau ngomong apaan. Serius. Jadi saya akalin aja tuh. Dari mahasiswa yang capek, saya yang santai. Boleh nggak dosen kayak gitu? Ya boleh lah, namanya dosen. Suka-suka saya. Oke. Minggu depan silakan baca materinya yang ada di silabus di pertemuan ketiga berarti ya. Depan hari Selasa jam 10. Yang terlambat hari ini saya maafkan, minggu depan nggak ada lagi ya. Kalau pintu sudah ditutup, nggak usah dibuka lagi. Ya. Yang terlambat tadi paham? Kalau pintu sudah ditutup, nggak usah dibuka. Karena saya nggak ngabsen, jadi nggak datang juga nggak apa-apa. Ya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.